Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri tak siapkan minum apa ya. Dewan juri baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Farabi dari kelas 4A yang akan menceritakan tentang asal-usul Gunung Merak. Alkisah, Pulau Jawa adalah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Konon pulau ini pada masa lampau letaknya tidak rata atau miring. Oleh karena itu para dewa di kahyangan bermaksud untuk membuat pulau tersebut tidak miring. Dalam sebuah pertemuan, mereka kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah gunung yang besar dan tinggi di tengah-tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Maka disepakatilah untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang berada di Laut Selatan ke sebuah daerah tanah datar yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Boyolali, serta Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, di daerah di mana Gunung Jamur Dipa akan ditempatkan terdapat 2 orang empu yang sedang membuat keris sakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Mamadi yang memiliki kesaktian yang tinggi. Oleh karena itu para dewa terlebih dahulu akan menasihati kedua empu tersebut agar segera pindah tempat lain sehingga tidak tertindih oleh gunung yang akan ditempatkan di daerah itu. Raja para dewa Batar. Sementara itu di daerah di mana mereka adalah Empu Rama dan Empu Mamadi. Oleh karena itu para dewa terlebih dahulu menasihati kedua empu tersebut agar segera pindah ke tempat lain sehingga tidak tertindih oleh gunung yang akan ditempatkan di daerah itu. Raja para dewa Batara Guru pun segera mengutus Batara Narada dan Dewa Penyarikan berserta sejumlah pengawal dari istana kahyangan untuk membujuk kedua empu tersebut. Setiba di tempat itu, utusan para dewa langsung menghampiri kedua empu tersebut yang sedang sibuk menempau sebatang besi yang dicampur dengan bermacam-macam logam. Betapa terkejutnya Batara Narada dan Dewa Penyarikan saat menyaksikan cara Empu Rama dan Empu Mamadi membuat keris. Kedua empu tersebut menempa batangan besi membara tanpa menggunakan palu dan landasan logam, tapi dengan tangan dan paha mereka. Kepalan tangan mereka bagaikan palu baja yang sangat keras. Setiap kali kepalan tangan mereka pukulkan pada batangan besi membara, itu terlihat percik cahaya yang memancar. Maaf empu, kami utusan para dewa ingin berbicara dengan empu berdua, sapa para dewa penyari. Kedua empu tersebut segera menghentikan pekerjaannya dan kemudian mempersilahkan kedua utusan para dewa itu untuk duduk. Ada apa gerangan Pukulun? Apa yang hamba dapat bantu? Tanya Empu Rama. Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada empu, jawab Batara Narada. Apakah permintaan itu? Tanya Empu Mamadi penasaran. Semoga permintaan itu dapat kami laksanakan. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan kedua empu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba Pukulun, hamba bukan bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Tapi perlu Pukulun ketahui bahwa membuat keris sakti tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat. Jelas Empu Rama. Tapi empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa akan semakin lama akan bertambah miring, kata Dewa Penyarikan. Benar, kata Dewa Penyarikan, empu. Kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk empu berdua, pujuk Empu Narada.
Meskipun telah dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua empu tersebut tetap tidak mau berpindah tempat itu. Maaf Bu Kulun, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat sementara pekerjaan ini belum selesai, maka keris yang sedang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur Dipa itu, kata Empu Pamadi. Melihat keteguhan hati kedua empu tersebut, Empu Narada dan Dewa Penyarikan mulai hilang kesabaran. Oleh karena itu, mengemban amanat Batara Guru, mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera berpindah tempat itu. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini, ujar Batara Narada. Kedua empu tersebut tidak takut dengan ancaman yang itu karena mereka merasa juga sedang mengemban tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing, akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar meskipun mereka menghadapi adalah utusan para dewa. Dengan kesaktian yang dimiliki, mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Tak anyal, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meskipun dikeroyok oleh kedua dewa beserta balentaranya, kedua empu tersebut berhasil memenangkan pertarungan itu. Batara Narada dan Dewa Penyarikan yang kalah dalam pertarungan itu segera terbang ke Kahyangan untuk melapor kepada Batara Guru. Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu tersebut. Mereka sangat sakti mandraguna, lapor Batara Narada. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi murka. Dasar memang keras kepala kedua empu tersebut. Mereka harus diberi pelajaran, ujar Batara Guru. Dewa Bayu, segeralah kamu tiup Gunung Jamur Dipa itu, seru Batara Guru. Dengan kesaktiannya, Dewa Bayu segera meniup gunung itu. Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menerbangkan Jamur Dipa hingga melayang-layang di angkasa dan kemudian jatuh tepat di perapian kedua empu tersebut. Kedua empu tersebut yang berada di tempat itu pun ikut tertindih oleh Gunung Jamur Dipa hingga tewas seketika. Menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara itu, perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi.